Masyarakat pesisir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan di wilayah pesisir. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2014, terdapat 12.827 desa nelayan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berlokasi di daerah pesisir membuat kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai nelayan tradisional, dengan kondisi sosial ekonomi dan latar pendidikan masyarakat yang relatif rendah. Dilihat dari segi jumlah, sebagian besar nelayan di Indonesia adalah nelayan kecil dan buruh nelayan. Kesulitan ekonomi tidak memberikan kesempatan bagi rumah tangga nelayan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak mereka. Banyak anak yang harus melaut setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Kondisi ekonomi ini yang kemudian menjadikan masyarakat pesisir memiliki cara pandang remeh terhadap pendidikan formal bagi anak mereka. Mereka enggan menyekolahkan anak mereka ke tingkat yang lebih tinggi karena mereka menganggap keahlian melaut dan mengelola tambak tidak memerlukan pendidikan formal, tapi pengalaman langsung terjun ke lapangan. Berbagai macam permasalahan dan tantangan yang terjadi pada masyarakat pesisir kiranya perlu diatasi sesegera mungkin. Tercemarnya laut oleh limbah rumah tangga, rusaknya terumbu karang oleh bom ikan, adalah bukti bahwa masyarakat pesisir butuh pendidikan. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Mendidik dengan hati. Dari dia nggak bisa ngomong, sehingga dia bisa ngomong. Dari dia pegang pensilnya menggigil-gigil, pegang pensil aja menggigil, apalagi untuk menulis. Pada dasarnya, pendidikan merupakan hak semua manusia. Tetapi tidak semua manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Di wilayah pesisir, pelayanan pendidikan dirasa masih kurang dan perlu mendapat perhatian lebih. Pada era modern ini, program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan ekonomi dalam suatu bangsa. Pembangunan pendidikan pada dasarnya dilakukan dalam 4 strategi pokok, yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pengelolaan. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang berkualitas, selain dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang bersifat formal, juga dapat digali melalui pendidikan dalam keluarga sebagai wadah sosial terkecil. Seorang ayah dan ibu berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Namun, tidak semua orang tua memiliki kebiasaan dan pola pendidikan yang sama dalam mendidik anak, sehingga orang tua dianggap kurang dan tidak memperhatikan anak, karena kesibukannya mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan hidup seperti halnya pada keluarga nelayan. Faktor ekonomi adalah yang tidak kalah pentingnya dalam pengaruh pendidikan anak daerah pesisir. Kurangnya informasi dan anggapan kurang pentingnya pengetahuan menjadikan pola ekonomi masyarakat pesisir yang stagnan atau tetap pada posisinya. Sehingga perkembangan ekonomi masyarakat pesisir juga kurang berkembang. Anak-anak dituntut untuk ikut mencari nafkah, menanggung beban kehidupan rumah tangga, dan mengurangi beban tanggung jawab orang tuanya. Faktor lainnya adalah lingkungan. Dalam kehidupan bermasyarakat, faktor lingkungan juga pastinya berpengaruh. Bagaimanapun, anak tinggal dalam suatu lingkungan yang disadari atau tidak disadari pasti akan mempengaruhi anak. Misalnya, apabila anak tersebut berada di lingkungan yang banyak anak sekolah, maka anak itu akan terpengaruh dengan sikap anak sekolah. Namun, jika di lingkungan anak itu banyak anak yang tidak sekolah atau putus sekolah, maka anak tersebut akan terpengaruh dengan tindakan-tindakan atau perbuatan anak yang putus sekolah. Meski begitu, pemerintah bukan tidak melakukan apa-apa dalam menyikapi rendahnya taraf pendidikan di daerah pesisir. Di Kabupaten Meranti Riau contohnya, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaannya, mereka memberikan pelayanan pendidikan dengan menyelenggarakan pendidikan sekolah paket A, B, dan C, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, dan Keterampilan Fungsional atau KF. Dengan memprioritaskan anak usia sekolah 7 hingga 18 tahun, program ini diharapkan bisa mengembalikan hasrat belajar dan bersekolah bagi anak-anak daerah pesisir, agar bisa mengubah taraf hidup keluarganya. Istilah bekennya, tahu diri. Selain mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, program ini juga berusaha untuk meningkatkan keterampilan anak dalam hal-hal lain yang diharapkan bisa mereka praktekkan di kemudian hari, seperti menjahit, membuat kue, dan lain sebagainya. Di daerah lain, tepatnya wilayah Kepulauan Spermonde, Kabupaten Pangkep, di mana pemerintah daerah tersebut menyelenggarakan sekolah terbuka untuk anak-anak di daerah pesisir yang memiliki minat untuk melanjutkan pendidikannya.
Sekolah terbuka memiliki sistem 2 hari belajar per minggu, yaitu setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Sehingga waktu belajarnya menjadi fleksibel untuk anak-anak daerah pesisir yang tinggal di daerah yang sangat jauh dari kota. Selain sekolah terbuka, Kabupaten Pangkep melalui Dinas Pendidikannya menyelenggarakan kelas perahu, yakni pembelajaran oleh guru di alam terbuka, biasanya di atas perahu, yang dikhususkan untuk mempermudah anak-anak daerah pesisir di wilayah kepulauan dalam memperoleh layanan pendidikan. Program ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri melalui bimbingan khusus dan lembar kerja siswa atau LKS yang diberikan oleh guru kepada siswa sebelum siswa melaut. Melalui program ini, angka putus sekolah di Kabupaten Pangkep berhasil turun hingga 51,9%. Cicak-cicak dinding-dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop-hop lalu dicengkam. Sangat penting rasanya memberdayakan masyarakat pesisir, utamanya anak-anak. Dengan memberikan pelayanan pendidikan, mereka bisa menjadi masyarakat yang tidak tertinggal dan dapat bersaing, dan juga menghindari kasus pembodohan karena kurangnya pengetahuan yang mereka miliki. Luasnya laut yang membentang, di mata mereka ditemankan sumber kekayaan alam yang melimpah, adalah sumber kekayaan yang harus bisa mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai masyarakat daerah pesisir tidak mengetahui akan potensi sumber daya alam itu dan berujung menyia-nyiakannya. Dengan demikian, masyarakat pesisir tidak hanya memiliki pekerjaan sebagai nelayan pancing atau semacamnya, tetapi juga memiliki pekerjaan lain yang dapat ia ciptakan secara kelompok atau individu dengan mandiri. Kemudian dapat menyekolahkan anak-anaknya ke SMA atau perguruan tinggi tanpa mengkhawatirkan beban biaya lagi, sebab sudah punya penghasilan lebih. Ketika anak-anak mereka mendapatkan pendidikan, maka akan lebih banyak potensi-potensi baru terkait sumber daya manusia untuk lebih mengembangkan sumber daya alam yang berada di sekitar. Mungkin cukup sekian untuk video ini. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu memperlancar rampungnya video ini. Thank you. Dah.